Assalamualaikum. Terima kasih masih di YouTube channel Wen Antoni dalam kisah terbaru tapi liris berdarah. Sebuah kisah yang ditulis oleh Evelyn dari Pijar Horor Sayap Emas. Mari kita mulai di YouTube channel Wen Antoni. Ini Mbak rumahnya, kata Pak Lurah yang mengantar Lastri ke rumah peninggalan neneknya. Rumah tua berhalaman luas masih terlihat megah. Kalau butuh apa-apa, panggil saja saya atau istri saya. Rumahnya ada di sebelah rumah ini, kata Pak RT dengan senyuman yang ramah mendampingi Pak Lurah. Terima kasih banyak Pak. Lastri berdiri menatap rumah sambil menghela nafas. Sudah lebih 15 tahun ia tak mengunjungi rumah ini. Terakhir kali saat ia masih SD, diajak ayahnya liburan ke desa mengunjungi neneknya. Rumah besar dan luas ini seringkali disebut Umai Wong Yupang. Lastri yang masih kecil dan tidak tahu bahasa daerah jadi tidak tahu maksudnya apa. Kini rumah itu jadi miliknya. Warisan satu-satunya setelah keluarganya meninggal secara mendadak dan berturut-turut. Awalnya adalah ibunya yang meninggal di desa ini. Katanya karena serangan jantung. Tapi setahu Lastri ibunya tidak punya riwayat jantung. Setahun kemudian, ayahnya yang meninggal karena kecelakaan kerja. Lastri tidak berpikiran yang aneh-aneh atas musibah yang menimpanya. Pikirnya semuanya hanya karena takdir. Setelah ayahnya meninggal, Lastri hanya tinggal bertiga sama ibu tiri dan adik tirinya. Karena bisnis ayahnya yang bangkrut dan meninggalkan hutang, Lastri terpaksa datang ke kampung halaman ayahnya. Karena setelah kematian ayahnya, ada yang menghubungkannya kalau masih ada warisan peninggalan neneknya, Nenek Warsih. Lebih baik aku jual rumah ini untuk bayar hutang dan modal usaha. Saat matanya melihat ke loteng, seperti ada nenek-nenek mengenakan kebaya lama, sedang duduk di dekat jendela. Saat Lastri mengedipkan matanya, sosok nenek tua itu menghilang. Tadi itu siapa? Apa aku salah lihat? Lastri membuka pintu rumah yang masih terlihat kokoh dengan ukiran Jawa yang sangat khas. Suara pintu berderit nyaring. Tangannya menyibak sarang laba-laba yang ada di pintu. Debu langsung bertebaran. Bau lembab dinding dan kayu jati sangat khas yang membuat Lastri heran. Tercium bunga melati yang masih segar. Lantai upin bermotif lawas berderit saat Lastri melangkah masuk. Ada foto lama-lama Nenek Warih yang menggantung miring di tembok. Matanya seperti orang yang sedang mengawasi gerak-gerik Lastri. Kenapa bulu kuduku merinding? Tangannya mengusap tengkuk yang terasa dingin seperti ada yang meniupkan. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk lembut bahu Lastri. Astagfirullah. Pakik Lastri tertahan. Ia langsung menoleh dan melihat seorang wanita seumuran dengan ibunya. Aduh, maaf Mbak, kalau ibu mengagetkan ya. Lastri menarik nafas lega. Ternyata yang di depannya adalah istri Pak RT. Ini minuman dan kue. Mbak Lastri pasti haus karena baru perjalanan jauh, ucap Bu RT dengan ramah. Terima kasih Bu, seharusnya tidak perlu repot-repot. Tidak repot kok. Ya sudah, kalau begitu ibu pamit dulu ya. Bu, tunggu dulu. Apa di sini ada orang lagi selain saya? Tanya Lastri penasaran. Namun jawaban Ibu RT membuat Lastri heran. Kalau di rumah ini tidak ada orang, lalu tadi siapa yang ia lihat di atas? Lastri membuka tirai, ada cahaya yang masuk ke dalam rumah. Ia mulai membersihkan setiap sudut ruangan. Matanya berhenti saat melihat tangga kayu yang melingkar di sudut ruangan menuju lantai 2. Tangga itu seperti memanggilnya untuk naik. Rasa penasaran pun muncul membawa kaki Lastri naik ke atas. Apa tangga ini yang menghubungkan ke loteng? Tanpa bisa ditahan, kaki Lastri menaiki satu persatu tangga yang terlihat sudah tua. Ada kengerian saat menginjak anak tangga itu. Di atas, Lastri pikir ada beberapa kamar, ternyata hanya ada satu ruangan dengan satu jendela kecil. Langkahnya terhenti saat matanya menangkap peti tua yang ada di sudut ruangan.
Peti itu dililit dengan benang merah. Di atasnya terdapat kertas kuning dengan tulisan aksara Jawa kuno. Apa ini? Sepertinya aku pernah melihatnya, gumam Lastri. Tangannya mengusap debu yang menempel di atasnya, lalu membuka tutup peti itu. Engsel yang sudah karatan membuat suara yang berderit menakutkan. Di dalamnya tergulung rapi selembar kain batik bermotif liris. Warnanya gelap kecoklatan dengan garis-garis putih pudar, seperti tubuh ular yang melingkar. Kain itu berbau anyir seperti logam dan darah kering. Kainnya siapa? Saat tangannya ingin menyentuh kain tersebut, tiba-tiba angin berembus dari jendela, membuat peti terhembas dan terbuka lebar. Kain itu bergerak keluar seperti sedang meliuk-liukkan tubuhnya ke lantai. Lastri mundur satu langkah, bulu kuduknya meremang. Udara di loteng terasa dingin, tapi rasa penasarannya semakin besar. Ia berjongkok dan menyentuh kain yang tergeletak di lantai. Masih bagus, sayang kalau disimpan di sini. Ia pun membawa kain itu ke bawah dan menyimpannya di lemari kamarnya. Malam merambat pelan, menelusup ke sela-sela lubang angin rumah itu. Sebelum Lastri memejamkan matanya, ia mendengar suara aneh, seperti sesuatu yang digesekkan perlahan di atas upin yang dingin. Kain yang ditarik perlahan di upin. Suaranya terdengar dari ruang tamu. Srek, srek, srek. Suara itu lirih tapi jelas, seperti kain yang ditarik lambat dari ruang tamu menuju arah kamarnya. Lastri menahan nafas. Jantungnya berdegup tak karuan. Perlahan ia membuka pintu kamar, hanya menyisakan celah kecil untuk mengintip. Gelap, tak ada siapapun, tak ada apapun. Matanya menyapu ruang tamu, memastikan tak ada sesuatu yang aneh. Akan tetapi, suasana rumah terasa berubah. Udara terasa lebih dingin, menusuk sampai ke tulang, seolah malam sedang menahan nafasnya sendiri. Lastri menutup pintu kamar, lalu kembali ke ranjang. Rasa kantuk dan lelah mengalahkan rasa takutnya. Dalam gelap, matanya terpejam, tapi hatinya masih merasa gelisah. Dalam tidurnya, Lastri bermimpi bertemu dengan seorang perempuan tua. Ia melihat duduk kaku di ujung ranjangnya. Wajahnya kusut, kulit keriput menggantung pucat di tulang pipi yang menonjol. Rambutnya panjang menjuntai hingga lantai. Ia mengenakan kain liris yang sama persis dengan kain yang tadi ia simpan. Nenek itu menatapnya tanpa berkedip. Bibirnya gemetar, lalu menyebut namanya dengan nada pelan tapi menggetarkan. Lastri, rawat dia. Kamu pasti tak akan kekurangan. Suaranya serak dan dalam, seperti menggema dari dalam tanah. Lastri terbangun dengan teriakan tertahan. Nafasnya tersengal. Dadanya naik turun dengan cepat. Wajahnya basah oleh keringat, meskipun di kamarnya terasa sangat dingin. Siapa nenek itu? Seperti nenek yang aku lihat di loteng, bisiknya. Nyaris tak terdengar. Jam dinding menunjukkan pukul 2:05. Suasana desa begitu hening dan sunyi, hingga suara detak jarum jam begitu memekakan telinga. Tiba-tiba, burak. Pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menyembur dari dalam, membuat bulu kuduk Lastri berdiri serempak. Kain liris itu melayang turun, lalu terbentang di lantai, bergerak sendiri, seolah bernafas. Srek, srak. Suara itu kembali terdengar, tapi kali ini lebih dekat, lebih dalam, dan lebih hidup. Kemudian dari arah kain yang terbuka, terdengar suara berat, menyerupai bisikan dari dalam tanah. Aku akan membantumu keluar dari kesusahan. Lastri membeku di tempat, matanya membelalak. Tubuhnya tak mampu digerakkan. Kain itu perlahan menggeliat seperti ular yang hendak membelit. Astagfirullah, pekik Lastri dengan perasaan yang kuat. Lastri mendekati kain yang tergeletak di lantai. Ia menatap kain tersebut dengan seksama. Tidak ada pergerakan atau terdengar suara dari kain liris itu. Ia menghela nafas lega. Pikirnya itu semua hanya halusinasinya saja.
Bergegas ia melipat kain itu lalu meletakkannya kembali ke dalam lemari. Keesokan paginya Lastri bangun dengan kepala berat dan tubuh pegal semua. Semalam ia tidak mendapatkan tidurnya dengan baik. Dari ranjang ia memandang sekeliling kamar, lalu tatapan matanya berhenti pada lemari di depan. Alisnya bertautan saat melihat pintu lemari terbuka sedikit. Padahal ia ingat jelas semalam sudah menutupnya rapat. Perlahan ia menurunkan kakinya dari ranjang, lalu melangkah perlahan mendekati lemari itu. Saat mendekat, ia menahan nafasnya. Jantung berdegup lebih kencang. Kain yang sudah dilipat rapi semalam kini tergantung di sisi dalam pintu lemari, seperti baru saja ada yang memakainya. Siapa yang... gumamnya pelan, menahan udara di tenggorokan. Lastri mencoba bersikap rasional. Mungkin kain itu tersangkut lalu terjatuh dan nyangkut di pintu lemari. Namun hatinya masih saja tidak bisa tenang. Ada yang aneh dengan kain itu. Setiap kali ia menatap motif liris, seolah-olah garis-garis itu hidup dan bergerak-gerak seperti ular yang sedang menari. Meliuk-liukkan tubuhnya membuat orang yang menatapnya terhipnotis. Lastri bergegas menutup lemari dan berusaha mengalihkan pikirannya. Namun, keanehan yang lainnya terjadi lagi. Siang harinya, seorang pegawai bank desa datang ke rumah, membawakan kabar bahwa pencairan warisan yang ada di bank atas nama Warih sudah selesai. Membuat Lastri bingung. Setahunya warisan nenek Warih hanyalah rumah ini, ternyata ada tabungan juga di bank. Ini benar tabungan nenek saya? Tanya Lastri ragu. Betul mbak, cepat sekali ya. Soalnya setahu saya butuh waktu lama, dan saya pun tidak pernah mengajukan karena tidak tahu sama sekali, ucap Lastri heran. Memang seperti sudah dipersiapkan semuanya. Semua dokumen lengkap, tidak ada yang ganjil, jawab pegawai itu sambil tersenyum. Sorenya, Lastri menemukan notifikasi masuk di rekening bank. Jumlahnya mengejutkan, 500 juta rupiah. Ia tak ingat pernah diberitahu bahwa harta neneknya sebanyak itu. Lastri melihat Ibu RT keluar dari rumah. Ia bergegas menghampirinya. Bu, mau kemana? Bu RT tersenyum ramah. Mau ke warung mbak, ada yang perlu ibu bantu? Atau mau titip sesuatu? Lastri menggeleng pelan. Tidak bu, saya mau tanya, apakah Pak RT tahu apa saja harta peninggalan Nek Warsih? Soalnya tadi ada pegawai bank datang dan mengatakan ada tabungan Nek Warsih, ucapnya pelan. Balah, kalau itu ya kurang tahu mbak. Setahu saya Nek Warsih emang hartanya banyak, tapi anak-anak yang lain tidak ada yang mau menerimanya, jawab Bu RT dengan nada yang sedikit takut untuk menceritakannya. Lastri mengangguk pelan. Hanya orang tuanya yang mau menjaga Nek Warsih. Selain itu tidak ada. Setelah orang tuanya meninggal, rumah peninggalan Nek Warsih pun tidak terurus. Kalau Pak RT tidak tahu kalau Nek Warsih ada tabungan di bank, lalu siapa yang mengurus pencairan uangnya? Lastri menggelengkan kepalanya karena tidak bisa berpikir secara jernih. Semuanya sangat aneh dan misterius. Malam itu, Lastri duduk termenung di tepi ranjang. Cahaya lampu redup menggantung di langit-langit, menciptakan bayangan-bayangan yang menari pelan di dinding kamar. Keheningan begitu menekan, seolah malam menelan segala bunyi. Hanya detak jam tua di sudut ruangan yang terdengar pelan, seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak dikenalnya. Pikirannya terus dipenuhi kejadian-kejadian ganjil yang belakangan ini menimpanya. Entah kenapa, semuanya semakin terasa tak wajar. Belum sepenuhnya menenangkan diri, pandangannya menangkap sesuatu membuat matanya terbelalak. Kain liris itu berpindah lagi. Kini tergantung di jendela kamar, tersibak angin, bergoyang pelan.
seolah menyambut bulan yang naik di langit malam. Setiap gerakannya seperti menyapa lembut. "Kenapa berpindah lagi?" bisik Lastri. Suaranya nyaris tak terdengar, nafasnya tercekat. Bulu kuduknya kembali meremang. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Tak mau larut dengan pikirannya yang aneh, Lastri beranjak tidur. Udara kamar terasa pengap seperti dipenuhi oleh makhluk yang tak kasat mata. Sudah beberapa malam ini, mimpinya selalu sama. Sosok nenek tua yang mengenakan kain liris berdiri di ujung ranjangnya. Mata cekungnya menatap tanpa kedip. Kulitnya legam dan keriput. Rambutnya panjang dan kusut, menjuntai menutupi sebagian wajah. Kebaya yang ia kenakan tampak lusuh dengan kain bermotif liris. Kain yang sama. Ia hanya berdiri di sana, mengawasi Lastri tidur. Dan setiap malam sosok itu semakin mendekat. Malam pertama nenek itu hanya berdiri. Malam kedua duduk di ujung ranjang. Malam ketiga duduk di samping Lastri. Tangannya yang dua menyisir rambut Lastri dengan gerakan lambat. Aroma apek dan tanah basah menguar dari tubuhnya. Lastri tak bisa bergerak, tak bisa berteriak. Ia hanya bisa mendengar suara parau nenek tua itu. Nafasnya terdengar berat dan bau anyir. "Satu sudah cukup untuk kali ini," bisiknya pelan, serak dan menusuk telinga. Lastri terbangun seketika. Dadanya naik turun, nafasnya memburu. Tubuhnya bergetar hebat, peluhnya membasahi tubuh. Ia langsung menoleh ke samping. Kosong, tidak ada siapapun. Tapi saat tangan tua yang keriput itu terasa nyata menyentuh rambutnya. Harus cepatnya menjual rumah ini dan pergi dari sini. Keesokan harinya, telepon masuk dari pamannya yang di kota, mengabarkan kalau Raya, adik tirinya itu, meninggal karena kecelakaan. "Satu sudah cukup untuk kali ini." Lastri teringat dengan mimpinya. "Raya pamit mau menyusulmu ke kampung, Las. Tapi di tengah jalan, motornya tertabrak kontainer dan..." Pamannya tidak mampu melanjutkan ceritanya. Lastri seperti orang linglung mendengar kabar duka itu. Perasaannya kacau. Masih tidak percaya atas berita duka yang menimpa adik tirinya. Tiba-tiba, terbersit dalam pikirannya, kalau ini bukanlah kebetulan. Ia langsung pergi menuju rumahnya yang di kota. Tapi sayang, tak sempat melihat Raya untuk terakhir kalinya. Meskipun Raya adik tirinya, tapi hubungan mereka cukup baik. Melihat ibu tirinya yang duduk di pojokan sambil menangis dalam diam, Lastri merasa tak tega. Ia memberikan pelukan untuk ibu tirinya, namun terdengar bisikan lirih dari mulut ibu tirinya. Dia datang meminta imbalan. Merasa ada yang aneh. Setelah acara tahlilan selesai, Lastri bertanya ke pamannya, apa nenek orang kaya ya?" "Lastri, lebih baik kamu tidak perlu tahu tentang nenekmu. Kalau bisa cepatnya meninggalkan desa itu." "Kenapa, Om? Aku belum bisa menjelaskannya, Las." Pamannya itu tidak mau bercerita banyak. Pria yang tak lain adalah adik dari ibunya itu pergi meninggalkan Lastri. Lastri semakin yakin ada yang tidak beres dengan keluarganya, terutama almarhumah neneknya. Saat pulang ke desa, ia masuk kamar dan mendapati segenggam rambut panjang tergeletak di lantai. Rambut itu mirip milik Raya, padahal Raya belum pernah menginjakkan kakinya ke rumah ini. Buru-buru Lastri membuka pintu lemari. Kain liris itu tersimpan rapi di dalamnya. Hanya saja, di atasnya tertempel daun sirih yang layu dan seutas benang merah yang penuh darah. Lastri berteriak, membanting pintu lemari. "Ah!" Dia menyalakan semua lampu rumah,
tapi tetap merasa dikelilingi kegelapan. Lalu suara itu datang lagi dari ruang tengah. Gesekan, seretan, suara lembut seperti kain diseret di lantai. Lastri mendekati ruang tengah. Dalam remang lampu, ia melihat sesuatu. Kain liris itu sedang merayap sendiri di atas lantai ubin, bergerak seperti tubuh hidup, menari, meliuk, mendekat ke arahnya. Ia membeku. Bukankah tadi kain itu masih ada dalam lemari? Kepalanya terasa berat dan sakit. Kedua tangannya meremas rambutnya dengan kuat. Suara sang nenek terngiang samar-samar di benaknya. Kain itu hidup. Dia akan memberimu apapun, asal kau tak bertanya dari mana datangnya. Tubuh Lastri lemas dan jatuh di kursi. Kepalanya terasa mau pecah memikirkan semuanya. Rumah warisan, tapih liris, uang tabungan, dan meninggalnya Raya. Mata yang tadinya terpejam seketika terbuka lebar. Aku yakin semuanya saling berhubungan. Pagi itu, Lastri terduduk di teras rumah dalam diam. Lututnya ia peluk rapat-rapat, seolah ingin mengunci kegelisahan yang menyesaki dadanya. Mata sembabnya menatap kosong ke halaman yang dibasahi embun pagi. Rambutnya kusut, wajahnya pucat. Ia nyaris tak tidur semalam, dan itu bukan pertama kalinya. Suara-suara itu kembali. Bisikan lirih yang bergaung dari dinding. Seretan halus seperti langkah kaki yang diseret malas-malasan. Dan desahan nafas berat yang entah milik siapa. Setiap kali lampu padam, rumah ini berubah. Udara mengental. Tirai-tirai bergoyang pelan seperti disentuh jemari yang tak terlihat. Dan Lastri bisa merasakannya. Ada yang mengintip, ada yang menyusup ke dalam rumah dan ikut bernafas bersama mereka. Tangannya gemetar saat meremas kain liris yang terlipat di pangkuannya. Dulu, kain itu hanya terlihat tua dan kusam. Sekarang, baunya menyengat. Bukan lagi aroma kain yang lama tersimpan, melainkan amis, menyengat seperti darah yang dibiarkan mengering. Hidung Lastri meringis setiap kali menghirupnya. Namun ia tak sanggup melepaskannya, seolah kain itu mengikat dirinya dalam ikatan yang tak bisa diputuskan. Ini bukan kebetulan, gumamnya lirih, nyaris tak terdengar oleh angin pagi. Pikirannya mencoba menyangkal, terus mencari logika yang bisa menjelaskan semua ini. Tapi hatinya tahu, sejak Raya meninggal dengan cara yang mengerikan, semuanya berubah. Kematian itu bukan kecelakaan. Dan kain ini, kain sialan ini, selalu terlihat hidup. Aku harus melakukan sesuatu, bisiknya penuh tekad. Matanya mulai menajam. Aku gak akan biarin ada korban selanjutnya. Lastri berdiri perlahan. Sendi-sendinya terasa kaku, seolah tubuhnya ikut dibebani beban tak kasat mata. Ia masuk ke dalam kamar. Langkahnya hati-hati, seperti takut membangunkan sesuatu. Di sudut lemari, ia membuka sebuah kotak kayu berukir bunga. Perlahan ia meletakkan kain liris ke dalamnya, lalu menutup rapat-rapat. Namun, sebelum menutup kotak sepenuhnya, sekelebat bayangan melintas di cermin di sudut kamar. Seorang wanita tua, berwajah cekung dan tubuh membungkuk, berdiri di belakang Lastri, menatapnya tanpa ekspresi. Lastri membeku, nafasnya tercekat. Tapi saat ia menoleh, cermin itu kosong. Hanya bayangannya sendiri, atau ia sudah mengalami gangguan jiwa yang sering berhalusinasi. Lastri berlari keluar. Langkahnya ke arah rumah Pak RT. Pintu diketuk berkali-kali. Saat daun pintu terbuka, sosok Bu RT berdiri dengan senyumnya yang lebar. Tanpa basa-basi, Lastri langsung memeluk tubuh Bu RT dengan gemetaran.
Mbak Lastri, sampean kenapa toh Mbak? Tanya Bu RT panik. Ia menuntun masuk Lastri ke dalam lalu duduk di ruang tamu yang tidak terlalu besar. Melihat wajah pucat Lastri, Bu RT berniat untuk mengambilkan minum, tapi ditahan oleh Lastri. Aku sudah tidak kuat, Bu. Tiap malam nenek tua itu selalu datang. Lastri menceritakan semuanya dengan suara yang gemetar ketakutan. Hidupnya sudah tak tenang lagi setelah tinggal di rumah peninggalan neneknya. Bu RT tertegun, wajahnya pucat begitu mendengar cerita Lastri. Astagfirullah. Jadi Mbak Lastri yakin ini semua karena kain itu? Bisiknya. Nyaris tak percaya. Meskipun sorot matanya memperlihatkan bahwa ia sudah menduganya sejak lama. Lastri mengangguk pelan. Wajahnya lelah. Matanya berkaca. Aku tahu ini terdengar gila, Bu. Tapi setelah Raya dan suara-suara itu tiap malam, aku yakin kain liris ini bukan kain biasa. Bu RT menarik nafas dalam, lalu menatap Lastri lekat-lekat. Dulu, warga desa pernah cerita tentang pesugihan tapih liris. Tapi saya pikir itu cuma mitos, cerita kampung saja. Sekarang, saya sudah yakin lagi. Ia lalu mencondongkan tubuh, berbisik dengan suara nyaris tak terdengar. Ada seseorang yang mungkin bisa membantu sampean, Mbak. Namanya Mbak Sarno. Tinggal di ujung dusun, dekat kebun bambu yang sudah jarang dilewati orang. Dia bukan dukun biasa. Orang-orang bilang dia bisa menangani hal seperti ini. Dicoba saja dulu, Mbak. Kalau mau nanti ibu anter. Lastri menelan ludah. Ada ketakutan dalam dadanya, tapi juga secerca harapan. Ia tak bisa terus begini. Rumahnya tak lagi terasa seperti rumah. Dan kain itu seolah hidup, seolah mengintai siapa korban selanjutnya. Baik, Bu. Tolong antar aku ke sana. Aku harus menghentikan ini sebelum ada nyawa lagi yang melayang. Bu RT mengangguk berat. Langit pagi itu mendadak terasa kelabu dan angin berembus dingin, seolah ikut mendengar pembicaraan mereka. Kain liris yang disimpan di kamar seakan berdenyut perlahan, seperti jantung yang terbangun dari tidur panjangnya. Dengan ditemani Bu RT, Lastri akhirnya memberanikan diri menemui Mbah Sarno. Rumah Mbah Sarno dipenuhi bau kemenyan dan tanaman kering yang menggantung di langit-langit. Lelaki tua itu menyambutnya tanpa senyum, seolah sudah tahu siapa yang akan datang dan untuk apa. Kamu cucunya Ware? Ucap Mbah Sarno setelah menatap wajah Lastri lama. Aku tahu kau akan kesini. Lastri duduk di lantai, beralaskan tikar pandan. Kain liris ia keluarkan dari tas, lalu ia buka perlahan. Begitu melihat kain itu, raut wajah Mbah Sarno berubah. Tangan keriputnya langsung membuat tanda tolak bala di depan dada. Tapi kain ini masih ada, bisiknya lirih. Harusnya sudah hilang bersama nyawanya. Lastri menatapnya. Lehernya terasa kaku. Tolong, Mbah, saya nggak ngerti. Sejak saya bawa kain ini turun dari loteng, hidup saya nggak sama lagi. Raya, adik saya juga meninggal. Mbah Sarno memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan, kamu harus tahu, pesugihan nenekmu bukan pesugihan biasa. Dia tak menyerahkan sesaji ke kuburan atau pantai, tapi ke penunggu yang tinggal dalam tapih ini, dalam kain ini. Namanya Nyai Riris. Lastri menahan nafas. Mendengar neneknya ternyata melakukan pesugihan. Nyai Riris dulunya manusia, lanjut Mbah Sarno. Wanita bangsawan zaman dulu yang memilih moksa karena kecewa. Dia tak mau anak cucunya miskin, tapi dia juga menolak memberi cuma-cuma. Maka dia masuk ke dalam kain pusaka keluarganya.
Siapapun yang menyimpan dan merawatnya akan diberi kekayaan, tapi ada persembahan yang harus diberikan. Tumbal? Lastri nyaris tak bersuara. Basarno mengangguk lambat. Ya, persembahan tumbal. Awalnya hanya keluarga jauh, lalu makin dekat, makin besar, sampai akhirnya darah sendiri. Kain ini haus kehilangan. Setiap keberuntungan yang datang padamu akan diimbangi dengan kematian di sekitarmu. Lastri menggeleng cepat. Tapi saya kan gak minta ini, Mbah. Saya cuma buka peti, saya gak niat buat. Kamu membuka peti itu sudah bentuk penerimaan, kata Mbah Sarno tegas. Tapi kain itu tak butuh kamu percaya. Ia hanya butuh kamu dekat dan merawatnya. Lastri menggigit bibir. Kalau saya ingin menghentikannya, bagaimana caranya, Mbah? Mbah Sarno menarik nafas dalam-dalam, menatap keluar jendela. Dulu, nenekmu juga pernah mencoba membuangnya. Tapi kain itu selalu kembali. Pernah dibakar, tidak hangus. Pernah ditanam, ditemukan anak kecil 2 hari kemudian. Satu-satunya cara adalah upacara pelepasan jiwa. Tapi itu pun hanya berhasil jika kau rela kehilangan semua yang sudah diberikan. Termasuk harta warisan? Ya, termasuk. Kalau tidak rela, Mbah Sarno menatap Lastri tajam. Ya, kau yang akan jadi tumbal terakhirnya. Lastri pulang dari rumah Mbah Sarno dengan kepala penuh dan jantung berdebar. Sesampainya di rumah, hari sudah sore. Angin berhembus dingin. Langit berubah abu-abu. Malam itu gelap lebih pekat dari biasanya. Langit tanpa bintang. Rumah Lastri hening. Terlalu hening sampai detak jam dinding terdengar seperti palu di telinga. Ia mematikan lampu kamar, lalu menyalakan lilin di atas meja kecil di sudut ruangan. Duduk bersila di lantai. Di depannya kotak kayu tua tempat kain liris disimpan. Tangannya gemetar saat membuka kotak itu. Begitu tutupnya terbuka, aroma amis langsung menyeruak, menusuk hidung. Kain itu tak lagi sekedar lusuh, kini basah, seperti direndam dalam darah. Lastri menarik nafas panjang, lalu membentangkan kain itu di hadapannya. Siapapun kau, tolong pergilah dari sini dan bawa semua yang pernah diberi. Aku tak ingin ini, gumam Lastri lirih tapi tegas. Tiba-tiba lilin bergoyang sendiri, nyalanya meliuk lalu padam. Kamar jadi gelap gulita, tapi dari sudut ruang perlahan muncul cahaya redup seperti sinar rembulan yang tak nyata. Di bawahnya, sosok wanita tua itu kembali muncul, berdiri tegak dengan kebaya usang, rambut panjang yang kusut menjuntai, dan mata kosong menghitam. Lastri menahan nafas, tubuhnya membeku. Sosok itu tidak berkata-kata. Ia hanya menunjuk ke arah kain liris yang terbentang. Lalu terdengar jeritan. Jeritan anak kecil, tangisan pilu, suara langkah tergesa-gesa. Pintu kamar berguncang. Sudah dimulai. Suara wanita tua itu serak. Kau membangunkan yang seharusnya tetap tidur. Aku tidak pernah membangunkan siapapun. Tapi kamu sudah menerimanya dan juga membayarnya. Tiba-tiba, kain liris di tangan Lastri bergerak sendiri. Membelit pergelangan tangannya, ia menjerit, menarik-narik kain itu. Tapi semakin dilawan, semakin kuat lilitan itu mencekik tangannya. Tiba-tiba tubuhnya tertarik ke belakang, jatuh menghantam lantai. Dinding kamar memudar menjadi gelap. Terlihat bayangan orang-orang menangis, diseret oleh sosok tak terlihat, diikat dengan kain yang sama. Mereka semua mengenakan kain liris, matanya kosong, kulitnya membusuk. Suara mereka menggema di kepala Lastri. Kembalikan milik kami dikorbankan, kau penerusnya sekarang. Lastri berteriak, memeluk tubuhnya sendiri. Tapi suara itu tak berhenti,
justru semakin keras. Rumah bergetar, lantai retak, lilin-lilin di tempat persembahan menyala sendiri, lalu meledak satu persatu. Kemudian hening. Sosok wanita tua itu kini duduk di hadapan Lastri, menyentuh keningnya. Tugasmu belum selesai, kau harus memilih. Tugas apa? Pilih apa? Isak Lastri nyaris tak sanggup berbicara. Senyum mengerikan menghiasi wajah wanita tua itu. Korban berikutnya atau kau sendiri? Tidak, aku tidak mau. Tidak bisa ditolak. Kau harus membayar apa yang sudah diterima. Pikirkan baik-baik. Hidupmu akan lebih bahagia dengan apa yang sudah kuberi. Kau harus meneruskan apa yang sudah nenekmu lakukan. Ingat, secepatnya kau harus menyediakan satu nyawa saja. Setelah itu hidupmu akan berubah. Ucapnya lirih tapi sangat mengerikan. Aku tidak mau. Tubuh Lastri bergetar hebat. Tangannya mengepal kuat, menahan amarah dan ketakutan yang ia rasakan. Seketika tubuhnya lirih ke lantai yang dingin. Keesokan paginya, tanpa menunda waktu, Lastri langsung menuju rumah Mbah Sarno di ujung dusun. Rumah tua itu berdiri sunyi di antara rimbunan bambu, dikelilingi kabut tipis yang belum sepenuhnya terangkat oleh matahari pagi. Hawa dingin menyelusup ke balik kulitnya saat ia mengetuk pintu kayu yang tampak rapuh dimakan usia. Begitu dipersilahkan masuk, Lastri langsung menceritakan semua tentang mimpi-mimpinya yang semakin nyata. Suara-suara mengerikan yang mengusik malamnya, hingga kain liris yang seolah menyimpan kutukan. Suaranya bergetar, tangannya gemetar, namun sorot matanya penuh tekad. Mbah Sarno, lelaki tua dengan rambut putih kusut dan sorot mata tajam, hanya mengangguk pelan. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berucap lirih. Kain itu bukan sembarang kain. Ia membawa janji darah dan haus akan tumbal. Lastri menahan nafas, tak sanggup membayangkan orang terdekatnya akan kehilangan nyawa. Kali ini akan aku bantu, lanjut Mbah Sarno. Tapi ini tak bisa dilakukan sembarangan. Tunggu malam Jumat Kliwon, saat tirai antara alam nyata dan gaib menipis. Di malam itu kau harus berani memutus semuanya, karena kalau tidak, dia akan terus mengambil nyawa keluargamu sampai akhirnya nyawamu sendiri. Langkah Lastri lemah tak bertenaga. Meskipun Mbah Sarno sudah berjanji akan membantunya, tapi itu nanti saat malam Jumat Kliwon. Masih harus menunggu sehari lagi. Lastri menghela nafas dalam. Ia harus mempersiapkan diri untuk ritual nanti. Di halaman depan rumah, Lastri menemukan sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. 3 ekor burung mati tergeletak membentuk segitiga. Di tengahnya selembar rambut panjang dan ikat benang merah. Rambut siapa yang dia ambil? Bisiknya ketakutan. Tapi ini tidak bisa dibiarkan. Ia harus segera menghentikannya. Dari balik jendela, tirai kamar bergoyang sendiri seperti air yang melambaikan tangan dari dalam. Lastri berlari masuk dan mendapati kain liris itu tergelar di atas ranjang. Bersih, rapi, seolah seseorang baru saja menyetrikanya. Dan di atas kain itu terlipat sebuah amplop coklat. Di dalamnya surat perjanjian warisan, tanah, sawah, dan bangunan tambahan. Di pojoknya stempel merah disetujui. Apakah ini yang dimaksud? Matanya liar mencari sosok nenek tua itu. Nek, ambil lagi semuanya, Nek. Aku tidak mau kekayaan ini. Jangan ambil nyawa orang lagi. Suaranya menggema di ruangan. Lastri terduduk di tepi ranjang. Tangisnya tak bisa ditahan lagi. Tangannya gemetar memegang surat itu. Kekayaan berikutnya telah datang, dan nyawa berikutnya entah siapa yang akan dikorbankan. Malam Jumat Kliwon tiba dengan langit gelap pekat, tanpa bintang, tanpa rembulan. Angin bertiup kencang menyisir pepohonan, menghasilkan suara seperti bisikan samar dari dunia lain. Lastri duduk di tengah ruang tamu rumahnya, hanya diterangi lampu minyak dan aroma dupa
yang mengepul dari sudut ruangan. Di depannya terbentang kain liris berwarna hitam putih yang telah menyebabkan teror dalam hidupnya. Mbah Sarno tiba tepat pukul 11 malam, membawa bungkusan berisi kelapa gading, kemenyan, bunga taman, dan seekor ayam cemani hidup. Wajahnya lebih serius dari biasanya. Ia tak banyak bicara, hanya meminta Lastri mengikuti setiap perintahnya tanpa membantah. Jangan sekalipun menoleh ke belakang, apapun yang kau dengar nanti, pesan Mbah Sarno sebelum memulai ritual. Lastri mengangguk meski tubuhnya gemetar. Hatinya seperti dicekam sesuatu yang tak terlihat. Aku harus kuat, harus bisa mengakhiri semuanya. Mereka mulai dengan menanam 4 dupa di 4 penjuru rumah. Lalu Mbah Sarno duduk bersila di tengah-tengah dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya lirih namun menggetarkan. Ayam cemani di sebelahnya tiba-tiba berkokok. Padahal bukan waktunya. Angin berdesir semakin kencang, meniup pintu dan jendela yang terkunci rapat. Lampu minyak bergoyang-goyang, hampir padam. Lastri berdiri di tengah halaman rumah neneknya, tepat di bawah pohon randu tua yang menjulang diam seperti penjaga zaman. Di tangannya tergenggam kain liris dilipat rapi dan dibungkus kain mori sesuai petunjuk Mbah Sarno. Di kakinya terhampar lingkaran garam dan bunga 7 rupa. Lilin hitam menyala mengelilinginya, membentuk segel. Mulai dari sekarang kamu harus kuat, pesan Mbah Sarno. Begitu ritual dimulai, ia akan datang bukan untuk berbicara, tapi untuk mengambil. Lastri menaburkan beras kuning di atas kain, lalu membaca doa pelepasan yang ditulis Mbah Sarno di kertas usang. Mulutnya gemetar, lidahnya kaku. Tapi suara di sekeliling justru mengeras, seperti bisikan-bisikan dari balik pohon dan sudut rumah. Angin menembus keras tiba-tiba. Lilin bergetar. Kain mori ikut berkibar sendiri seperti dilambaikan. Lalu terdengar jeritan perempuan dari arah loteng. Lastri mendongak. Suara itu dari dalam rumah. Duk, duk, duk. Langkah berat menuruni tangga dari dalam rumah. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Semua pintu tertutup. Tapi langkah itu nyata, lambat, menyeret sesuatu. Lastri memeluk tubuhnya sendiri. Keringat dingin membasahi pelipis meski udara menusuk. Kain di tengah lingkaran tiba-tiba bergerak, meliuk seperti tubuh ular. Kemudian suara itu datang lembut, seperti gumaman doa yang salah eja. Aku sudah kau panggil, kenapa menolak? Lastri mundur 1 langkah. Dari balik bayang-bayang muncul sosok perempuan tua. Tubuhnya dibalut kain liris, kulitnya keriput seperti kulit kering yang dibakar matahari. Rambutnya menjuntai sampai ke tanah. Wajahnya tidak sepenuhnya manusia. Matanya cekung, bibirnya hitam, dan mulutnya berisi gigi-gigi tajam seperti duri. Nyai Liris, pergi, ucap Lastri dengan suara pecah. Aku tidak mau lagi. Ambil semua uangnya, ambil tanahnya, ambil rumahnya. Aku tidak mau apa-apa. Nyai Liris melangkah pelan ke arah lingkaran garam. Tapi begitu kakinya menyentuh batas, tubuhnya mendadak kejang. Berani sekali kau memagari dirimu dari pemilikmu sendiri. Aku bukan milikmu. Kau tidak berhak mengambil nyawaku. Tiba-tiba bola mata Nyai Liris berubah menjadi merah menyala, seperti bara api yang baru disulut. Kedua tangannya terangkat tinggi ke udara. Jari-jarinya mengembang kaku seperti cakar. Mulutnya terbuka sangat lebar, tidak wajar, seolah-olah tulangnya patah. Terdengar bunyi dari rahangnya yang bergeser perlahan, menimbulkan suara bergeletuk mengerikan yang menggema di halaman itu. Api lilin padam satu persatu. Langit mendadak kelam. Rumah di belakang Lastri berderak keras, seperti akan runtuh. Suara tangisan anak kecil muncul dari berbagai arah. Telinganya berdengung, matanya berair, dan tubuhnya gemetar hebat. Sudah ku berikan kekayaan. Sudah ku beri mimpi-mimpi indah. Kenapa kau menolak bayarannya? Karena aku gak minta semua itu, teriak Lastri meneteskan air mata. Tidak ada yang diminta, tapi semua yang mengambil harus membayar. Nyai Liris mengangkat tangannya
Dari dalam tanah, kain iris yang tadi ia bungkus mulai terurai, memanjang, memelintir, bergerak seperti puluhan tangan menjulur. Tiba-tiba kain itu melilit kaki Lastri. Lastri menjerit, tubuhnya ditarik mundur, kuku-kukunya menggali tanah. Ia berusaha bertahan di dalam lingkaran garam, tapi kain itu kuat, seperti ular berlipat-lipat. Sret. Kain melilit lehernya, menekan perlahan. Pandangannya mulai kabur. Satu nyawa, cukup satu saja malam ini, maka kau bisa bebas. Ambil saja aku, bisik Lastri lirih. Nafasnya nyaris putus. Jangan orang lain. Tiba-tiba terdengar suara tawa dari arah pohon randu. Bukan hanya Nyai Liris, ada yang lain. Bayangan hitam muncul satu persatu. Lelaki tua tanpa wajah, anak kecil dengan kepala pecah, seorang wanita hamil memeluk perut berdarah. Mereka, ayah, ibu, dan adiknya yang dijadikan tumbal. Cairan bening membasahi pipinya. Melihat kenyataan kalau keluarganya meninggal untuk dijadikan tumbal pesugihan. Kain-kain batik bermotif liris beterbangan di udara, melilit pohon, menari seperti hantu yang bersorak, seperti sedang mengadakan penyambutan anggota baru. Tubuh Lastri ditarik ke udara. Namun di detik terakhir, suara lonceng terdengar dari lehernya. Kalung dari ibunya. Kalung kecil dengan liontin kayu yang dulu diberi saat kecil. Entah dari mana datangnya cahaya, tapi benda itu bersinar pelan. Lastri menggigit kain yang melilit lehernya, lalu meraih liontin tersebut dan meletakkannya di atas kain liris. Cahaya menyilaukan, meledak dari tangan Lastri, memancar seperti semburan kilat suci. Bayangan-bayangan mengerikan itu menjerit nyaring. Suaranya melengking seperti ribuan jiwa tersiksa. Kain liris yang semula menggeliat liar, meluruh ke tanah, meleleh seperti lumpur panas, hitam dan lengket. Nyai Liris meraung, jeritanya memecah udara. Tubuhnya mulai retak dari dada. Retakan-retakan itu menyala merah menyilaukan, seperti bara yang menyusup di balik kulit. Wajahnya yang anggun kini menegang dalam teror dan kebencian. Kamu bukan penerusku, tapi pengkhianat, desisnya dengan suara parau, penuh kutukan. Sesaat kemudian, tubuhnya pecah, meledak, menjadi abu hitam yang beterbangan, lenyap di telan malam. Lastri jatuh tersungkur ke tanah. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar hebat, pandangannya buram seperti dunia bergoyang. Tapi suara-suara itu telah lenyap. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi jeritan. Rumah itu kembali sunyi, seolah segala kutukan telah terangkat. Di hadapan Lastri, kain liris itu kini terbakar sendiri. Api menyusup dari dalam lipatannya. Tak ada yang menyulut, tak ada angin, hanya api yang membakar pelan-pelan hingga tak bersisa, berubah menjadi abu hitam, lalu menghilang, seolah tak pernah ada. Tamat. Demikianlah hiburan misteri di YouTube channel Wen Antoni. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih untuk penulisnya, Kak Evelyn dari Pijar Horor Sayap Emas. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Mohon maaf kalau ada salah intonasi. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.